Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap konsisten menjaga kesehatan selama pandemi ini. Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Sapri Elsa dengan NIM 1830105056, berasal dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran matematika peminatan dengan materi persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dalam sin X, tan X, dan cos X. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya. Bagaimana keadaan Ananda pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke? Baiklah. Pada hari ini kita akan kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika peminatan kelas 11 persamaan trigonometri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, benar ya. Minggu kemarin kita belajar tentang persamaan trigonometri dalam bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ibu bertanya lagi, siapa yang masih ingat bagaimana langkah awal kita dalam menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C? Nah, benar ya, langkah awalnya kita harus mengubah dulu persamaan tersebut ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C, di mana untuk mencari K tersebut rumusnya yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah itu, koefisien dari A itu merupakan koefisien cos, sedangkan B merupakan koefisien dari C. Nah, bagaimana? Semoga Ananda semuanya terus mempelajari materi ini, walaupun minggu sekarang kita masuk materi berikutnya. Oke, baiklah. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tan. Di mana tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu menemukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, tan. Nah, prosedur pembelajaran kita pada kali ini yaitu nanti Ibu akan mereview sedikit materi sebelumnya, dan setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita pada pertemuan kali ini. Setelah Ibu menjelaskan pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan memberikan Ananda semua latihan, yang mana latihan tersebut harus Ananda kerjakan, harus Ananda catat, dan setelah itu Ananda kumpulkan ke WA pribadi Ibu atau minggu depannya Ananda kumpulkan di sekolah. Apakah semuanya bisa? Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan materi pada kali ini. Materi kita yaitu persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tan. Dimana pada materi kali ini kita bermain dengan persamaan kuadrat, yang mana untuk persamaan kuadrat ini kita akan memfaktorkannya. Langkah awal kita menentukan nilai X, kita memfaktorkannya. Sebelum kita memfaktorkannya, ada 3 jenis persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat ini. Ada sin, cos, dan tan. Bentuk yang pertama yaitu sin. A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Begitu juga dengan cos.
A cos kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Dan begitu juga untuk tan. A tan kuadrat X ditambah B tan X ditambah C sama dengan 0. Bisa kita lihat sama-sama bagaimana bentuk penulisannya. Berikutnya, untuk kita menyelesaikan soal, kita jangan lupa, kita harus memfaktorkannya. Ingat, dalam memfaktorkannya ini kita bisa memisalkannya dengan P, dengan Q. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk kita memfaktorkannya ini jangan lupa atau kita harus ingat untuk merubah bentuknya. Dan kita juga harus ingat dengan identitas trigonometri. Identitas trigonometri pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X, bisa juga 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, apa tujuannya kita mengingat lagi pembelajaran identitas trigonometri pembelajaran kelas 10 matematika ini? Tujuannya agar persamaan trigonometri pada soal yang nantinya kita kerjakan bentuknya sama. Sama-sama sin dan sama-sama cos. Seandainya ada soal nantinya, yang satunya sin, yang satunya cos, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Bisa kita samakan ke dalam bentuk sin, bisa juga kita samakan ke dalam bentuk cos. Misalnya ada soal, contoh 2 cos X ditambah sin kuadrat X. Nah, dari soal tersebut kita harus merubahnya ke dalam bentuk cos. 2 cos X seperti yang Ibu tuliskan, 2 cos X ditambah sin kuadrat X. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus merubahnya ke dulu dengan menggunakan identitas trigonometri ini. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa lihat lagi catatan kelas 10-nya. Apakah semuanya bisa? Apakah semuanya paham? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Ananda buat, Ananda kirim melalui room chat di grup. Nah, baiklah Ananda semuanya. Tadi Ibu sudah memberikan penjelasan materi terkait pembelajaran kita pada kali ini. Nah, setelah Ibu memberikan penjelasan materi, Ibu akan memberikan contoh soal agar Ananda semuanya bisa lebih paham lagi terkait materi kita pada kali ini. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh soal, Ibu ingin mengingatkan kepada Ananda untuk mempelajari lagi materi persamaan trigonometri dari awal sampai hari ini. Karena ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan PTS tentang persamaan trigonometri. Untuk minggu besok kita akan mencobakan contoh soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri yang akan keluar atau kisi-kisi akan kita pelajari untuk persiapan PTS untuk minggu berikutnya. Minggu depan kita membahas soal dan minggu satunya lagi Ananda sudah melaksanakan PTS. Nah, Ibu harapkan kepada Ananda semuanya untuk bisa lebih semangat lagi, bisa lebih fokus, bisa lebih termotivasi lagi, dan bisa lebih seksama lagi dalam mempelajari pembelajaran kita. Karena Ananda sebentar lagi akan PTS. Jadi Ibu berharap Ananda paham materi dan nilai Ananda bisa memuaskan sesuai dengan kemampuan Ananda masing-masing. Baiklah, kita akan mencobakan contoh soal. Ibu akan menjelaskan terlebih dulu contoh soal. Setelah Ibu menjelaskan contoh soal, Ananda semuanya akan mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Apakah semuanya bisa? Pasti bisa. Apakah semuanya masih semangat? Pasti semangat. Baiklah Ananda semuanya. Contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Cos 2X ditambah sin X sama dengan 0
untuk intervalnya dari 0 sampai dengan 270 derajat. Penyelesaiannya, soalnya tadi kan cos 2x ditambah sin x. Seperti materi kita, karena dia salah satunya berbeda, maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk yang kita inginkan. Di soal tadi cos 2x dan satunya ada sin. Nah, untuk kali ini Ibu akan merubahnya ke dalam bentuk sin. Kita gunakan rumus identitas trigonometri tadi. Soalnya cos 2x ditambah sin x sama dengan 0. Kita gunakan rumus identitas, maka menjadi cos 2x nya itu menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0 min 2 sin kuadrat x ditambah sin x ditambah 1 sama dengan 0. 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Setelah kita dapatkan hasil seperti itu, selanjutnya kita misalkan sin x sama dengan p. Di sini tidak hanya selalu p ya, kita bisa memisalkannya dengan a, dengan q, dengan r, dengan y, terserah apa yang kita inginkan. Nah, untuk kali ini Ibu menggunakan P. Sin X sama dengan P. 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Menjadi 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Setelah kita dapatkan hasil seperti itu, selanjutnya kita faktorkan. Kita faktorkan seperti biasa, maka menghasilkan 2P ditambah 1 dan P dikurang 1 sama dengan 0. Untuk yang pertama, 2P ditambah 1 sama dengan 0, P sama dengan min setengah, sin X sama dengan min setengah. Untuk yang kedua, P sama dengan 1, maka sin X sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan hasil sin X tadi, ada 2, yaitunya min setengah dengan 1, kita uji cobakan satu persatu. Yang pertama, untuk sin X sama dengan min setengah. Di sini kita langsung saja memakai kuadran. Kita tidak memakai X lagi, kita langsung memakai kuadran. Karena dia negatif, maka kita memakai kuadran ketiga. Sin X sama dengan sin 180 derajat dikurang 30. Kenapa 30? Sin dari setengah kan 30. Kenapa 180 ditambah 30? Karena terletak di kuadran ketiga. Maka menghasilkan sin X sama dengan sin 210. X sama dengan 210. Kita lihat batas tadi. Apakah 210 itu memenuhi atau tidak sesuai dengan batas di soal? Ya, benar ya, dia memenuhi karena 210. Sedangkan permintaan soal 0 sampai 270 derajat. Berikutnya kita coba kuadran keempat. Sin X sama dengan sin 360 derajat dikurang 30 derajat, maka X-nya menghasilkan 330 derajat. Kita lihat lagi batasnya, apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, benar ya, dia tidak memenuhi. Baiklah, berikutnya kita cobakan untuk P yang kedua, yaitunya untuk sin X sama dengan 1. Berarti kita langsung saja, sin X sama dengan 1 itu merupakan berarti sin dari 1 berapa? Betul ya, sin X sama dengan 1 berarti sin X sama dengan sin 90 derajat. Berarti sinnya sin kita coret, berarti tinggal X sama dengan 90 derajat. Apakah 90 derajat ini memenuhi atau tidak? Nah, benar ya, memenuhi. Berikutnya kita tentukan HP dari soal ini. Batasnya yaitu 0 sampai 270 derajat. Berarti HP-nya ada 2, yaitunya 90 derajat dan 210 derajat. Baiklah, anak-anak semuanya, itu dia pembahasan contoh soal yang bisa Ibu jelaskan.
Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Jika ada yang ragu, segera ditanyakan dan jangan malu-malu untuk bertanya. Baiklah anak-anak semuanya, karena Ibu sudah menjelaskan contoh soal tadi, berikutnya silakan Ananda kerjakan latihan yang Ibu berikan berikut ini. Baiklah Ananda semuanya, itu tadi penjelasan contoh terkait materi kali ini, dan Ibu juga sudah memberikan latihan yang harus Ananda kerjakan. Ibu ingatkan sekali lagi, Ananda harus lebih giat lagi, harus lebih konsentrasi, harus lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Dan catatan latihan harus Ananda kumpulkan melalui WA pribadi Ibu, karena Ibu melihat kehadiran Ananda semuanya dari tugas tersebut. Jika ada yang ingin Ananda tanyakan, silakan Ananda tanyakan melalui forum WA Group, dan Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda semuanya. Baiklah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingatkan sekali lagi untuk Ananda harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi, harus lebih berkorban lagi, karena sebentar lagi Ananda semuanya akan melakukan penilaian tengah semester. Oke, baiklah Ananda, hanya sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan selama Ananda menonton video pembelajaran kali ini, mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cuplikan video pembelajaran materi persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dalam sin X, cos X, dan tan X. Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan selama melakukan video pembelajaran tadi, selama menayangkan video pembelajaran tadi, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.